Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang mengkhususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutammimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari ilmu nahwu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode yang ke-14 ini yaitu mengenai pengenalan tanda-tanda i'rab nasab, khususnya tanda harokat kasroh dan huruf ya yang merupakan tanda cabang dan menjadi tanda pengganti dari harokat fathah untuk i'rab nasab. Kita mulai saja buka kitabnya untuk membaca. Niyabatul kasroti anil fathati. Harokat kasroh menjadi tanda pengganti untuk harokat fathah dalam i'rab nasab. Wa ammal kasrotu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il mu'annasis salim. Adapun harokat kasroh menjadi tanda i'rab nasab pada lafaz isim jamak mu'annas salim. Wa ma humila alaih, dan sesuatu yang dianggap sebagai jamak mu'annas salim. Nahwu contohnya seperti khalaqallahus samawati. Allah menciptakan langit-langit. Quran surat Al-Ankabut ayat 44. Kita perhatikan pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz as-samawati. Pada lafaz ini merupakan lafaz isim jamak mu'annas salim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek. Pada lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tanda berupa harokat kasroh di akhiran lafaznya. Kita lanjut kepada contoh yang berikutnya. Wa in kunna ulati hamlin. Dan jika mereka, yaitu istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil. Quran surat At-Tolak ayat ke-6. Kemudian kita perhatikan juga pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz ulati. Pada lafaz ini merupakan lafaz mulhaq jamak mu'annas salim atau sesuatu yang dianggap ataupun diikutkan kepada lafaz jamak mu'annas salim, yang dimana lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tandanya berupa harokat kasroh di akhiran lafaznya. Materi kali ini penulis membahas tanda pengganti harokat fathah pada kedudukan i'rab nasab. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, harokat fathah merupakan tanda i'rab nasab yang pokok ataupun yang utama. Dan tanda pengganti yang dimaksud kali ini yaitu berupa harokat kasroh yang menjadi tanda cabang dari i'rab nasab, di mana harokat kasroh ini dijadikan sebagai tanda dari i'rab nasab ketika diletakkan pada tempat isim jamak mu'annas salim. Dan sebagai murojaah yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa jamak mu'annas salim adalah isim yang menunjukkan kepada makna perempuan yang berjumlah 3 ke atas. Dan lafaznya tersebut
terbentuk secara beraturan. Disebut beraturan di sini karena lafaz jamak muannas salim memiliki ciri-ciri yang bisa dikenali dan dijadikan acuan bahwa lafaznya tersebut merupakan lafaz dari isim jamak muannas salim. Ciri-ciri yang dimaksud adalah penambahan huruf alif dan ta di akhir lafaz isim muannas mufrad, sekaligus menghilangkan huruf ta marbutoh yang berada di akhiran isim muannas mufrad jika lafaz isimnya tersebut berakhiran huruf ta marbutoh. Dan untuk pembentukan lafaznya sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sehingga untuk mempersingkat waktu, kita akan lebih fokuskan kepada contoh-contoh kalimatnya yang dibaca secara nasab. Contoh kalimatnya yang pertama yaitu idza nakahtumul mu'minati, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman. Kita perhatikan pada contoh kalimat tadi, khususnya pada lafaz al-mu'minati. Pada lafaz ini merupakan lafaz isim jamak muannas salim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek. Lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tanda berupa harokat kasroh di akhiran lafaznya. Dan lafaz jamak muannas salim al-mu'minati, bentukan asal mufradnya adalah al-mu'minatu. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Ra'aitu sayyibatin. Saya melihat beberapa janda. Kita perhatikan pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz sayyibatin. Pada lafaz ini merupakan lafaz isim jamak muannas salim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek. Lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tanda berupa harokat kasroh di akhiran lafaznya. Dan lafaz jamak muannas salim sayyibatin, bentukan asal mufradnya adalah sayyibatun. Sekarang kita kembali kepada kitabnya, melanjutkan membaca tulisan musonif. Niyabatul ya'i anil fathati. Huruf ya menjadi tanda pengganti harokat fathah pada i'rab nasab. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi maudi'aini. Adapun huruf ya menjadi tanda bagi i'rab nasab pada dua tempat. Fil musanna, tempat yang pertama yaitu pada lafaz isi musanna. Wa ma humila alaih, dan sesuatu yang dianggap sebagai isi musanna. Nahu, contohnya seperti Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Rob, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Kita perhatikan pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz muslimaini. Pada lafaz ini merupakan lafaz isi musanna yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek. Lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tanda berupa huruf ya di akhiran lafaznya. Kemudian dalam kondisi nasab ini, harokat huruf sebelum ya adalah harokat fathah. Dan harokat huruf yang berada setelahnya adalah harokat kasroh. Adapun huruf nun yang berada di akhiran lafaz berfungsi sebagai pengganti tanwin yang terdapat dalam bentuk mufradnya, yaitu lafaz muslimun.
Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Idz arsalna ilaihi musnaini. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Quran surat Yasin ayat 14. Kemudian contoh yang berikutnya. Rabbana amattana snataini. Ya Rob kami, engkau telah mematikan kami 2 kali. Quran surat Ghafir ayat ke-11. Sekarang kita perhatikan sekaligus kepada 2 contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz itsnaini dan itsnataini. Kedua lafaz ini merupakan lafaz musanna mulhaq atau sesuatu yang dianggap ataupun diikutkan kepada lafaz isim musanna, yang dimana lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tandanya berupa huruf ya di akhiran lafaznya sebelum huruf nun. Materi kali ini penulis membahas tanda pengganti harokat fathah pada kedudukan i'rab nasab yang lainnya, yaitu berupa huruf ya, di mana huruf ya ini dijadikan sebagai tanda i'rab dari nasab ketika diletakkan pada 2 tempat, yaitu isim musanna dan jamak muzakkar salim. Dan di sini kita akan memulai pembahasannya dari isim musanna terlebih dahulu. Kemudian sebagai murojaah pada pelajaran yang sebelumnya, definisi dari isim musanna ataupun tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna berjumlah 2 ataupun ganda. Dan untuk lafaz isim musanna ini terbagi ke dalam 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu isim musanna hakiki, dan jenis yang kedua yaitu isim musanna mulhaq atau isim mufrad yang bermakna musanna. Kemudian untuk definisi kedua jenisnya dan pembentukan lafaznya sudah pernah kita bahas di video pertemuan yang sebelumnya. Sehingga untuk mempersingkat waktu, kita akan lebih fokuskan kepada contoh-contoh kalimatnya, yang dimana lafaz isim musanna tersebut dibaca dalam keadaan nasab. Contoh yang pertama yaitu qara'tu kitabaini. Saya telah membaca 2 buah buku. Sekarang kita perhatikan pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz kitabaini. Lafaz ini merupakan lafaz isim musanna yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek. Lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tanda berupa huruf ya di akhiran lafaznya. Kemudian dalam kondisi nasab ini, harokat huruf sebelumnya adalah harokat fathah, dan harokat huruf yang setelahnya adalah harokat kasroh. Adapun huruf nun yang berada di akhiran lafaz berfungsi sebagai pengganti tanwin yang terdapat dalam bentuk mufradnya, yaitu pada lafaz kitabun. Dan alasan kenapa huruf nun di akhiran lafaz ini dibacanya dengan harokat kasroh, karena pada asalnya huruf nun tersebut merupakan huruf nun mati dari tanwin bentukan lafaz mufradnya kitabun. Kemudian huruf nun tersebut akhirnya diharokati dengan harokat kasroh yang bertujuan agar tidak bertemu 2 huruf yang mati antara huruf ya yang menjadi tanda i'rab dan huruf nun yang berada di akhiran lafaz. Kita lanjutkan kepada contoh yang kedua. Ra'aitu itsnaini minar rijali. Saya telah melihat 2 orang laki-laki. Kita perhatikan pula pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz itsnaini. Lafaz ini merupakan lafaz isim musanna mulhaq
atau sesuatu yang dianggap ataupun diikutkan kepada lafaz isim musanna. Lafaz itsnaini ini berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek yang dimana lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tandanya berupa huruf ya di akhiran lafaznya sebelum huruf nun. Kita kembali kepada kitabnya untuk membaca wa fi jam'il mudzakkaris salimi. Tempat yang kedua, huruf ya sebagai tanda i'rab nasab pengganti harokat fathah, yaitu pada lafaz jamak muzakkar salim. Wa ma humila alaih, dan sesuatu yang dianggap sebagai jamak muzakkar salim. Nahwu, contohnya seperti nunjil mu'minina, kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Sekarang kita perhatikan pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz mu'minina. Lafaz ini merupakan lafaz jamak muzakkar salim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek. Lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tanda berupa huruf ya di akhiran lafaznya. Kemudian dalam kondisi nasab ini, harokat huruf sebelum ya adalah harokat kasroh dan harokat huruf setelahnya adalah harokat fathah. Hal ini berkebalikannya dengan isim musanna yang telah dibahas di awal tadi. Namun untuk lebih jelasnya kita akan bahas sebentar lagi. Lalu untuk huruf nun yang berada di akhiran lafaz mu'minina, seperti yang baru saja dibahas tadi, berfungsi sebagai pengganti tanwin yang terdapat dalam bentuk mufradnya, yaitu lafaz mu'minun. Sekarang kita lanjut terlebih dahulu kepada contoh kalimat yang berikutnya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan. Dan tatkala kami menjanjikan kepada Musa selama 30 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Kita perhatikan pula pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz Falafina. Lafaz ini merupakan lafaz jamak muzakkar mulhaq, yaitu sesuatu yang dianggap ataupun diikutkan kepada lafaz jamak muzakkar. Lafaz salasina ini dibacanya secara nasab dengan tandanya berupa huruf ya di akhiran lafaznya sebelum huruf nun. Pembahasan materi terakhir pada pertemuan kali ini yaitu tanda pengganti harokat fathah pada kedudukan i'rab nasab, yaitu huruf ya pada letak yang keduanya, yaitu pada lafaz jamak muzakkar salim. Setelah sebelumnya, kita membahas letak yang pertamanya yaitu pada isim musanna. Dan sebagai murojaah yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa definisi dari jamak muzakkar salim adalah isim yang menunjukkan makna laki-laki yang berjumlah 3 ke atas. Dan lafaznya tersebut terbentuk secara beraturan. Disebut beraturan karena pada lafaznya tersebut memiliki ciri-ciri yang bisa dikenali dan dijadikan acuan bahwa lafaznya tersebut merupakan lafaz dari isim jamak muzakkar salim. Ciri-ciri yang dimaksud adalah penambahan huruf wawu dan nun di akhiran lafaz isim muzakkar mufradnya jika berada dalam kondisi rofa, atau penambahan huruf ya dan nun di akhiran lafaz isim muzakkar mufradnya jika berada dalam kondisi nasab ataupun jar. Berikut adalah contoh kalimat yang dimana terdapat lafaz isim jamak muzakkar salim yang dibacanya secara nasab.
Contoh yang pertama, Ra'aitul mu'allimina. Saya telah melihat beberapa guru. Perhatikan pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz al-mu'allimina. Pada lafaz ini merupakan lafaz jamak muzakkar salim yang berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek. Lafaznya tersebut dibaca secara nasab dengan tanda berupa huruf ya di akhiran lafaznya. Kemudian dalam kondisi nasab ini, harokat huruf sebelum ya adalah harokat kasroh dan harokat huruf yang setelahnya adalah harokat fathah. Hal ini berkebalikannya dengan isim musanna yang telah dibahas di awal tadi. Sekaligus menjadi perbedaan antara lafaz isim musanna tasniyah dengan isim jamak muzakkar salim ketika dalam keadaan i'rab nasab dan juga ketika dalam keadaan i'rab jar yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan untuk mempermudah memahami perbedaan antara isim musanna dan jamak muzakkar salim, kita akan sandingkan kedua contoh kalimatnya secara bersamaan, terutamanya ketika kedua-duanya dibaca secara nasab. Contoh yang pertama, Ra'aitul mu'allimaini. Saya telah melihat dua guru. Contoh yang kedua, Ra'aitul mu'allimina. Saya telah melihat beberapa guru. Pada contoh kalimat pertama, merupakan i'rab nasab pada lafaz isim musanna yang dimana dalam kondisi nasab ini lafaz al-mu'allimaini harokat huruf sebelum ya-nya adalah harokat fathah dan harokat huruf setelahnya yaitu huruf nun adalah harokat kasroh. Dan huruf nun di akhir lafaz ini berfungsi sebagai pengganti tanwin yang terdapat dalam bentuk mufradnya, yaitu mu'allimun. Dan alasan kenapa huruf nun di akhiran lafaz ini dibacanya dengan harokat kasroh, karena pada asalnya huruf nun tersebut merupakan huruf nun mati dari tanwin lafaz mufradnya. Lalu huruf nun tersebut diberikan harokat dengan maksud agar tidak bertemu dua huruf yang mati, yaitu antara huruf ya yang menjadi tanda i'rab dan huruf nun yang berada di akhiran lafaz. Hal ini telah sesuai dengan mengikuti kaedah jika ingin mengharokati huruf yang sukun ataupun mati, maka harokatilah huruf tersebut dengan harokat kasroh. Akan tetapi kaidah ini tidak berlaku untuk contoh kalimat kedua yang merupakan i'rab nasab pada lafaz jamak muzakkar salim. Pada contoh lafaz jamak muzakkar salim, lafaz al-mu'allimina, harokat huruf sebelum ya-nya adalah harokat kasroh dan harokat huruf yang setelahnya adalah harokat fathah. Dan maksud dari kaidah tadi tidak digunakan pada lafaz jamak muzakkar salim, yaitu sebagai pembeda dengan isim musanna, terutamanya membedakan dalam pembacaannya ketika nasab antara isim musanna dan jamak muzakkar salim, bergantung kepada konteks kalimat yang diinginkan oleh penulis ataupun pembicara, apakah sebagai lafaz isim musanna ataukah sebagai lafaz jamak muzakkar salim. Kemudian sebagai contoh terakhir yaitu i'rab nasab pada lafaz jamak muzakkar mulhaq, yaitu seperti Ra'aitul ladzina qamu. Saya telah melihat beberapa orang yang berdiri. Pada contoh kalimat ini, khususnya pada lafaz alladzina, lafaz ini merupakan lafaz jamak muzakkar mulhaq, yaitu sesuatu yang dianggap ataupun diikutkan kepada lafaz jamak muzakkar. Lafaznya tersebut
alladzina dibaca secara nasab dengan tanda berupa huruf ya di akhiran lafaznya karena berkedudukan sebagai maf'ul bih ataupun objek. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutammimah Jurumiyah pembahasan episode ke-14 mengenai tanda i'rab nasab cabang yaitu harokat kasroh dan huruf ya. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutammimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.